rabbika lasyadid. Di sini nanti in kullu nafsin lamma 'alaiha, mirip sekali baik dari sisi nopo namine iramanya atau bunyinya, juga maknanya nanti ada kemiripan di antara surah Al-Buruj dan surah At-Tariq. Mari kita lihat surah At-Tariq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Surah ini diawali dengan sumpah. Kita semuanya sudah sering membahas bahwa sumpah adalah salah satu cara Al-Quranul Karim di dalam menunjukkan bahwa sesuatu yang mau dijelaskan adalah sangat-sangat penting gitu. Untuk hanya sekedar mengingat, jika ada sumpah yang harus difikirkan adalah yang disumpahkan apa gitu, yang disebut dengan jawabul qasam atau jawaban dari sumpah itu tersebut, seperti kalimat demi Allah aku mencintaimu. Jadi yang paling dipentingkan adalah jawab qasamnya apa gitu. Jawab qasam itu adalah pernyataan tadi itu, aku mencintaimu. Demi Allahnya itu sumpahnya. Yang menarik Al-Quran itu adalah berbeda dengan cara manusia bersumpah. Allah itu kalau bersumpah dalam Al-Quran, antara sesuatu yang dipakai bersumpah dengan apa yang disumpahkan itu ada hubungannya. Itu cara memahami sumpah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau Allah menjelaskan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, berarti nanti apa hubungannya dengan langit dan Tariq ini gitu. Karena Allah bersumpahnya menggunakan dua kalimat di sini, dua kata, was-samaa'i wat-tariq misalnya, dan seterusnya begitu kalau kita membaca qasam ya. Jadi sekedar mengingatkan, qasam ada yang bersumpah ya. Terus dengan apa dia bersumpah? Yang ketiga adalah apa sumpahnya itu apa gitu. Ada muqsam bih, ada muqsam alaih, dan ada adatus apa yang disumpahkan. Nah, kita ini harus mencari jawab qasamnya apa. Jawab qasamnya. Jadi ada muqsam bih, muqsam alaih, sama jawabul qasam ya. Jawab sumpahnya. Di ayat ini yang bersumpah muqsam bihnya adalah dengan Allah bersumpah dengan langit dan dengan Tariq. Yang disumpahkan adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, sampai ayat keempat. Terus baru kita disuruh melihat dari apa ini kita diciptakan dan seterusnya ya. Oke, mari kita lihat yang pertama. Was-samaa'i, demi langit. Wat-tariq, dan tariq dari kata yang sudah umroh atau haji mesti tahu ya. Jadi kalau askar atau orang-orang Tariq ya haj biasanya. Mesti kenal istilah itu, karena apalagi kalau di Mina atau di Arafah ya, penuh orang untuk membuka jalan, biasanya selalu ngomongnya gitu, Tariq, semua orang Indonesia tahu itu. Tariq ya haj ya. Tariq dari kata toroqa sebenarnya ya. Toroqa itu striking ya. Kalau jenengan main bowling ya. Main bowling pas bolanya itu mengenai yang berdiri gitu itu, kalau jatuh semuanya namanya strike. Nah, namanya strike kalau pas mengenai gini. Maka strike itu kalau ada kaki kita kalau mengenai bumi, namanya toroqa ya. Tariq kalau dikasih yaknya yang panjang, tariq, artinya jalan. Tariqah, jalan tertentu. Nah, apa hubungannya dengan tadi kaki yang menginjak bumi gini itu? Seperti main bowling tadi, striking ya. Apa hubungannya?
jalan yang dimana orang banyak kaki di situ yang melaluinya. Jadi kalau ada jalan di mana banyak kaki di situ melaluinya, namanya thariq. Tapi bukan jalan besar. Kalau jalan besar ada lagi, bisa namanya macam-macam jalan itu. Wonten syari', wonten thariq, wonten macam-macam dalam Al-Qur'an nggih. Tapi yang umum kita melihat ada yang rada mirip ya, ada syari', ada thariq. Bedanya begini, kalau syari' itu jalan orang membawa untanya atau jalan orang menuju oasis, menuju mata air, sumber air. Jadi orang Arab itu kan tidak banyak air. Jadi di sana misalnya ada satu lembah sedikit atau oasis ya, maka orang pada ke sana ngambil air dan dia membawa untanya juga yang kehausan itu untuk bisa minum ke sana. Namanya syari', namanya asyari'. Nah, jalan yang kecil itu yang dilalui orang untuk sampai ke oasis agar dia bisa hidup karena mendapatkan air, namanya syariah. Nah, maka makna dasar syariah sebenarnya apa? Jalan yang mengantarkan kita menuju air kehidupan itu. Karena kalau kamu tidak dapat air, mati kamu. Untamu mati. Karena itu syariah itu jalan untuk memberikan air kehidupan. Allah menggunakan ajaran agama kita itu disebut dengan syariah. Ngoten. Tapi kok iso wong kehausan dia, mau mati dia, mau sekarat dia, diajak minum air, tidak mau. Aku tidak seneng lah syariah itu. Lucu hasilnya, lah gitu. Wong itu jalan mengantarkan kita menuju oasis. Gitu. Yang kedua namanya thariq. Kalau thariq itu misalnya jalan yang tadi yang banyak dilalui orang, tapi dia tidak besar. Kalau yang besar sekali, banyak orang masuk ke sana, namanya sirat. Macam-macam jalan itu. Dan itu salah satu keunikan bahasa Arabnya. Jadi sirat itu jalan yang besar, ya. Dan hanya satu arah sirat niku. Boten jadi biasanya kayak nopo nggih, avenue atau bolehlah boulevard ya, yang besar. Ijen Boulevard namanya. Boten Ijen Syariah, boten atau Ijen apa lah. Mungkin padanannya kalau dalam bahasa kita ya kados avenue atau boulevard ya. Bedanya kalau boulevard itu 2, avenue 1, tapi besar besar. Namanya dan satu arah seperti jalan tol. Jalan tol itu sebenarnya kayak sirat. Begitu orang masuk, dia akan sampai di ujungnya. Itu namanya sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan sirat itu besar jalannya. Meskipun susah untuk tetap di situ ya. Karena itu macam-macam sebagaimana jadi kalau kita mengenal makna kata ini penting, soalnya dari situ kita melihat oh iya yo, kalau berarti sirat ya memang macam-macam, wonten truk, wonten bis, ada macam-macam di situ ya. Sebagaimana yang penting kita fastabiqul khairat, ngoten, sepanjang orang itu ada di sirat selamat dia gitu. Karena Allah tidak menyatakan harus lulus sampai akhirnya keluar di ujung sana. Sebenarnya asalkan orang masuk sirat udah sukses. Karena kalau dia sudah di sirat, meskipun kemudian dia mati belum sampai di ujung, maka artinya dia tidak mungkin bisa keluar kecuali di surganya Allah SWT. Karena itu kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Dan itu sebenarnya rasionalnya kalau jenengan pikirakan, lah iya kenapa ya saya kan amalnya cuma 70 tahun terus mati, kenapa saya masuk surga selama-lamanya? Karena jenengan sampun wonten siratal mustaqim, dan seandainya dikasih umur selama-lamanya, jenengan akan tetap berusaha wonten siratal mustaqim. Jenengan misalnya dikasih usia selama-lamanya, jenengan tetap iman teng Gusti Allah. Ya iman. Tetap sholat, nggih sholat. Tetap zakat, nggih zakat. Lah, karena jenengan boten pernah berubah itu, maka diganjarnya nggih sampai selama-lamanya. Karena kita ini tidak akan boten wonten tentang pikiran kita ini
nanti saya lewis umur 1000 lah baru maksiat. Nggak ada. Kalau kita sudah beriman, kan itu realitas. Allah itu zat yang memang paling yang berhak disembah. Karena itu sampai mati pun kita juga akan, sampai kapan pun kita juga akan. Lah itulah yang salah satunya yang membuat logikanya mengapa kita dibalas dengan surga selama-lamanya. Begitu juga mungkin saya maksiat dulu cuma 70 tahun ya Allah. Di dunia itu saya maksiat 70 tahun. Kenapa sekarang saya disiksa di neraka selama-lamanya? Iya, karena kalau kamu saya kasih usia selama-lamanya pun kamu terus bermaksiat. Kamu terus kufur kepada Allah. Kamu terus syirik kepada Allah. Ya, jadi ada dua yang dilihat oleh Allah itu, amal zahir kita dan hati kita. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa malikum. Ya, itu pentingnya kita memahami kata. Karena kalau kita memahami kata, itu jadi saya nanti. Itu pentingnya, ya. Lah masalahnya adalah untuk memahami kata itu kita harus merujuk ke kamusnya, cara berbicaranya orang Arab zaman dahulu. Jadi jenengan gak ada kamus di rumah, kamus bahasa Arab Indonesia, sing cuman satu buku, ya satu kitab. Lah, ini belum bisa. Karena itu cuman kamus kata. Napa malih cah gontor awal biasanya kamusnya hijau kecil, namanya Mahmud Yunus. Nah, wonten kamus Mahmud Yunus, wonten saged. Nih, itu hanya sekedar makna kata. Kita tidak akan mengerti makna kata bahasa Arab sebagaimana yang dulu difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang Quraisy saat itu. Nah, hatta orang Arab juga nggak tahu. Orang Arab sekarang juga nggak tahu. Alhamdulillah, para ulama kita itu sudah menulis kitab yang menjelaskan setiap kata sebagaimana makna orang Quraisy zaman dahulu kala. Banyak beberapa kitab, misalnya Lisanul Arab dari Ibnu Mandzur. Ya, segini kitabnya. Jadi itu setiap kata dalam bahasa Arab dia jelasin apa awalnya dulu maknanya, seperti apa contohnya dalam syair-syair Arab kuno. Karena wong Arab sudah tidak ada yang ngomong, sama seperti kita lah. Kromo inggil, lama-lama kita tidak ada yang tahu. Karena sudah tidak ada orang ngomong kromo inggil. Terus ngomong apalagi orang Surabaya, Malang, terus ngomongane wis kok niku ya apa sih? Wonten sing ngomong lah lama-lama bahasa itu hanya jadi kamus. Sekarang banyak bahasa yang mati, yang ada hanyalah kamus. Ya, sisa kamusnya saja, karena sudah tidak ada orang ngomong. Ya, dan seterusnya. Mungkin seperti bahasa Latin, saya tidak tahu ya. Mungkin sudah tidak ada yang ngomong bahasa Latin dan seterusnya. Dan karena itu tidak berkembang sudah bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin dipakai bahasa sains? Karena dia tidak berkembang. Dia tidak pernah berubah, gitu tok wis maknanya. Tapi bahasa Indonesia, Jawa berkembang terus. Ya, bayangkan. Bahasa Inggris mau berkembang, hot maknanya panas, ngoten to. Tapi saged macam-macam. Misalnya nonton nonton Messi oleh giring bola itu hebate sampai terus gol. Terus dengan he's very hot misalnya. Maksudnya keren. Loh kok iso jatuh nih? Memang gitulah perkembangan bahasa. Hot yang satu maknanya panas, hot yang kedua menurut saya saking keren nih. Orang bule juga ngomong gitu. It's very hot. Ya. Jadi kita lihat nopo konteksnya karena mengalami perubahan bahasa itu. Podo be edan gitu loh. Edan makna asalnya ya bener-bener edan gila. Tapi lek jenengan mangan bakso kok cek enak bakso. Edan cek enak bakso iki. Loh, napa bakso edan? Mboten. Wong sing kait belajar basa Jawa, ya betul. Bakso kok edan. Saking enake. Allah, edan bakso iki enake yo. Wedan, diedan-edanaken bakso niku. Niku bukan berarti edan, niku perkembangan bahasa. Latin mboten berkembang. Kan itu dia digunakan bahasa ilmu pengetahuan. Kalau kepin lihat satu kata hebatnya bahasa Arab, kita tunjukin maksudnya kita harus kembali ke sana biar kita paham. Contoh, head.
Yang perempuan kalau haid. Nih. Haid itu makna dasarnya adalah hadho. Hadho itu mengalir, to flow. Ya. Jadi kalau mengalir namanya hadho. Haid adalah mengalir sesuatu, darah misalnya, dari, mohon maaf ya, kemaluan perempuan. Namanya haid. Ya. Tapi tidak banyak. Ya. Karena itu pakai iya. Orang Arab itu kalau menggambarkan banyak sekali pakai wau. Sama kali wong Malang. Enak jadi enak. Ganteng jadi kasih ganteng. Ya. Ayu wahyu dikasih kita. Itu menggambarkan besar, panjang dan seterusnya. Maksimal kalau kasih itu. Yo apa areke? Yo wahyu ndak? Wahyu. Pakai Lah sama haid tadi yaknya diganti wawu sama orang Arab. Jadi haud. Nah, sekarang saya tanya, apa maknanya haud? Telaga. Danau. Apa kaitannya haid sampai haud? Kalau mengalir airnya sedikit namanya haid. Kalau banyak sampai dia menggenang jadi besar namanya danau atau telaga. Rasulullah nggak ada haud. Ya, dalam hadis Rasulullah, semoga kita semuanya nanti antri kita ini di telaganya Rasulullah. Ya, waktu menuju Sirat. Ya, karena kehausan panas sekali, seluruh umatnya Nabi Muhammad antri untuk mendapatkan haud, mendapatkan air dari telaganya Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah sendiri yang ngasih air. Namanya haud. Bukan berarti Rasulullah punya haud. Berarti haid nggih Rasulullah. Boten. Masih mana dasarnya sama-sama ngalir. Niku indahnya bahasa Arab. Lah, kita kalau mengenal bahasanya kita jadi mengerti. Nah, menarik Quran menyatakan ya, yas'alunaka 'anil mahid. Mboten napa-napa nggih sekedar intermezzo nih. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Orang Arab itu dulu, orang Yahudi terutama, itu kalau istrinya itu haid, dia tidak mau makan bareng dia, tidak mau tidur bareng dia, dikucilkan. On mono buri kono di kamar buri. Karena dia haid, dia tidak mau sekamar dengan dia, nggak mau, karena dianggap aib. Niki wong Yahudi. Orang Arab Madinah yang tinggal dengan orang Yahudi, dia itu katut-katut kali wong Yahudi karena dianggap orang Yahudi lah orang yang mengenal agama. Orang Arabnya sendiri saya tidak kenal agama, nomor satu. Sehingga cara dia bertindak niku banyak terinspirasi atau terpengaruh oleh orang Yahudi sebelum Islam datang. Nomor satu. Nomor dua, ngapunten nggih rada jorok sedikit, tapi niku Quran ngoten panjane ceritane. Wong-wong Yahudi niku kalau berhubungan badan dengan istrinya, caranya cuma satu, miring. Dia nggak mau karena malu, dan itu dianggap sebagai ajaran agama sing sae. Dia hanya dengan cara miring saja. Wong Mekah, lah kados dia gadang. Berbagai model yang Mekah nih, ceritanya ngoten. Nah, orang Arab Madinah karena dia hidup dengan orang Yahudi, maka gayane piyambake kalau menikah dengan suaminya, ya caranya dengan hanya satu model. Wong Arab kan pindah, wong Mekah nih pindah teng Madinah, muhajirin, nah gitu. Lami sudah Abdurrahman bin Auf menikah dengan perempuan Madinah. Lah, nanti menarik, begitu menikah dengan orang Madinah, ini ki wong gadang niku gayane sik mikir gaya gadang. Bojone mboten purun, mboten. Gayae mek situk tok. Dah. Lapor teng Kanjeng Nabi. Masyaallah wonten ceritane niki. Lapor teng Kanjeng Nabi, ono apa bojo kula niki ya Allah. Ngeten tok mboten purun. Orang Yahudi itu dulu ngapunten nggih, saya harus jelaskan. Orang Yahudi itu dulu kalau berhubungan dengan istrinya dari belakang, tapi mboten didubur nggih karena haram itu.
tidak di dubur, tapi gayanya dari belakang. Orang Yahudi percaya matanya akan juling. Dan itu bahaya, tidak boleh. Lah wong Medina niku nyekeli sedaya. Wong Mekah beb dong, Mekah itu daerah perkotaan, nak ngoten to. Daerah bisnis, kados pasar gadang ibaratnya. Medina niku lah nopo pertanian. Dia bukan daerah banyak orang luar datang. Lah, karena itu menarik. Boten purun sampai turun ayat Al-Qur'an. Yas'a nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Riwayatnya niku bab niku. Nah, tapi memang monggo dipikirakan. Makanya kita penting lari ke makna kata dulu karena itu penting. Coba jenengan pikirakan. Mereka bertanya tentang darah haid. Tentang darah haid terus Al-Qur'an atau alat genital perempuan yang sedang mengeluarkan haid. Ya, tadi itu. Oke. Allah menjawab, "Qul huwa adza." Jawaban Muhammad itu adalah adza. Sekarang kalau tanggal di terjemahan di banyak orang kalau menjelaskan adza biasanya diartikan apa? Kotoran. Jadi kirakan saat ini. Mereka bertanya tentang darah haid. Jawablah Muhammad, itu adalah kotoran. Kalau jenengan boten tahu itu dari Quran, jenengan percaya itu kalimat dari Allah. Mereka bertanya tentang darah haid. Haid itu adalah kotoran. Kulo maca ayat niku, boten percaya kulo. Mosok ngene tok rek manane. Kok ecek-ecek ngoten maksud. Kulo ora dinakal. Dadi lek maos niku gak tutuk tengah akal boten sekeco niku. Kulo mempertanyakan. Lah kalau cuman darah itu kotoran, lah apa pangeran sing ngandani? Lah gitu. Dan semua orang tahu kalau darah itu adalah kotor. Mosok ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, gimana ini? Haid itu sajane opo sih? Wong Yahudi ku ngene-ngene." Jawaban Muhammad, "Iku kotor." Lah opo lek karo cuman kotor tak ngerteng Gusti Allah. Lah ngoten to gampangane niku. Lah, kula mboten percaya ngoten niku. Mosok manahe kok kotor tok rek. Itu kenapa? Karena kita bukan orang Arab, kures dulu itu. Apalagi buka kamus bahasa Arab, kamus lengkap bahasa Arab, judulnya kamus lengkap, meskipun saya dibuka ada, oh kotoran, lah memang kotoran. Sekarang kita pikirkan, wonten ayat Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sodakoh kalian itu dengan cara manni wal adha, ngundat-ngundat. Iku kon iku sukses biyen gara-gara iling kon. Aku biyen sing nyili duwe awakmu. Iku nek ndak tak sili aku kon, ndak iso sukses iku. Ngundat-ngundat. Nggih, adha namanya, kalimat yang menyakitin orang itu. Atau bil manni ngundat-ngundat. Iku yo kan ben kon iling kon ya biyen yo kon tak sili duwe aku. Wong-wong nduro kabeh. Biyen sukses karena tak. Niku ngundat-ngundat. Ya, bil manni wal adha. Bayangin, sedekah kita bisa batal, tidak ada pahalanya. Gara-gara dua hal itu, bil manni wal adha. Lah, adha di situ bukan kotoran. Adha itu perkataan yang menyakitkan orang. Berarti kalau kita disakiti dengan cara adha, bagian mana yang tersakiti? Fisik nopo sopo emosi, nopo spiritual kita, nopo psikis kita? Psikis. Quran misalnya menyatakan wala tasma'unna katsiran minal ladzina kafaru adzan katsira, kata Al-Qur'an. Kamu akan mendengarkan hal yang menyakitkan hatimu karena mereka menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW dari orang kafir. Sampai kapan? Sampai yaumul kiamah. Akan selalu ada orang yang ngomong elek tentang Islam, jelek-jelekin Islam, jelek-jelekin Nabi Muhammad. Terus di Al-Quran, kapan itu? Sampai yaumul kiamah akan ada. Makanya terus mawon, mulai dari Musailamah Al-Kadzab sampai semuanya, ayat-ayat setan, sampai Jilen Posten, nah gitu, sampai pendeta yang lari teng Jerman.
Ya sinten niku namine niku dan seterusnya. Selalu ada orang yang nyakitin Nabi dan kita merasa sakit. Ada terus Al-Qur'an. Nopo fisik kita sakit, mboten menarik. Makna pertama kalau kita lihat Al-Qur'an. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, imatatul adza anit thoriq sedekah. Sedekah paling rendah niku terus Kanjeng Nabi adalah imatatul adza, membuang adza. Adza niku keranten wong Indonesia niki napa namine jalannya itu ndak bersih, berarti ono apa di dalan niku sing mbahayakan? Duri. Lah lek dalane bersih, jenengan sakit ngomong duri. Keronten pinggir-pinggire dalan kathah wit-witan zaman biyen. Lah kalau jalannya niku teng Los Angeles niku atau New York, ya napa nerjemahkan imatatul adza, membuang duri, enggak ada duri di sini. Wong ndak ada pohon. Nah, berarti adza niku bukan hanya duri. Apa saja yang menyakitkan secara fisik. Loh, sekarang yang ada maknanya fisik menyakitkannya, tapi yang di sodako, di macam melamin itu maknanya secara psikis. Jadi Allah itu mau menjelaskan. Lah sekarang nanti kita akan mengagumi Allah. Kapan? Kalau kita tahu makna dalamnya itu. Allah itu nyatakan adza itu adalah perempuan akan mengalami dua hal. Sakit dia secara fisik, meskipun beda-beda tiang istri nggih. Wong kula gak ada napa teng griya niku santriwati niku wonten saya pun wangsul larene. Niku kalau sudah head itu bisa mboten keluar sudah. Bisa gulung koming dan seterusnya, sampai saya pernah di SMS orang tuanya dari Ciamis. Pak Ustadz mohon maaf, anak saya malu mau ngetan, dia minta ke rumah sakit karena ndak kuat. Padahal head suwakit sekali mungkin buat dia. Ya, jadi head itu punya kemungkinan dua, sakit kepada tubuhnya, wis semboyo nopo ta, ngeluh ta nopo ta, kita tidak merasakan, tapi yang jelas ada rasa sakit secara fisik. Tapi yang kedua yang sering dilupakan orang, Quran itu mau menyatakan head itu bukan hanya penyakit yang nyakitin fisik, tapi dia juga nyakitin psikis, ngonten maksudnya. Karena hormonnya tidak seimbang, perempuan bisa karpe dewe terus, kadang-kadang ngamuk tidak jelas, kadang-kadang dan seterusnya. Itu maunya Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran menyatakan kul huwa adza? Dan kalau perempuan itu sedang head, terus dia sedang sakit secara fisik dan psikis, kamu yo juga harus ngerawat sing apik. Ojo koyo wong Yahudi ku, sampai ndak makan dengan dia, menjauhi dia. Lah jadi kita pantes kalau ini petunjuk dari Allah. Kalau cuman dia kotoran, kula mosok jegetek ngene, rek ngoten maksud kula niku. Mboten terami kula. Makanya tak cakari apa sih maunya adai dan seterusnya. Dan kita bisa ngelihat keindahan Al-Qur'an kemudian. Oh, Masya Allah. Sami kali tadi, ini belum saya lanjut, ini faktazilun nisa'a nopo maksudnya. Tapi ini pentingnya memahami kata. Seperti harsun. Nisa'ukum harsul lakum. Jadi kita penting memahami bahasa, penting memahami konteks. Kersane kita bisa memahami Quran dengan baik. Harsun biasanya diterjemahkan nopo? Ladang. Nah, tapi keranten sing mubalaghe iku lanang, pikirane rada ngeres, maknani nisaukum harsul lakum. Istri-istrimu itu adalah sawah, ladang bagimu. Wati cangkulono sakarepmu wis. Banganan, bangiri, bangalor, bangidul, ngoten tok isine. Lah kula ngoten mboten ndak nyesek teng ati niku. Mosok ngene tok anane rek. Nah, Mas, sekarang kalau kita pikirkan ngeten. Harsun itu ladang, konteksnya itu kita sebagai petani. Kalau petani itu nanam benih, benihnya itu penting untuk masa depan jenengan atau petani misalnya. Dia ini urip nih tergantung dengan sawah nih. Karena dia harus ngasih makan istri dan anak-anaknya. Untuk nyekolahkan anaknya, uangnya dari mana? Dari sawah nih. Nah kalau saya ini nanam benihnya, yang benih itu akan saya pastikan nanti bisa jadi pohon yang sehat.
mengeluarkan buahnya. Karena dari situ saya bisa ngasih makan anak istri saya dan seluruhnya. Pertanyaan saya, jenengan waktu menanam benih itu, kemudian jenengan jogo serius nomo boten? Jogo serius. Tanahnya digemburkan dulu, terus dipastikan airnya, dipastikan pupuke, dipastikan cahaya yang masuk. Gula ono doyong titik tak kasih nopo namin jenengan dikasih bibit musangking. Ya opo le ngerawat nih. Masya Allah nggih. Jenengan nanam anggur, nanam jeruk, nanam nopo mawon. Wonten bahkan pagi sudah ngasih gini. Nanti harus di-pruning. Kalau usia sekian harus di-pruning. Oh dipotong lendak itu enggak keluar buahnya. Semuanya. Obatnya kudu ini P1, P2, campur mes, campur niki, ini macam-macam. Semua pikiran kita, emosi kita. Bahkan wonten sing kali didungani. Ya, didungani kali nyiram bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi subur dan seterusnya. Maunya Quran itu semuanya itu. Istrimu itu seperti sawah, tempat kamu nanam benihnya. Rawat dia. Pastikan airnya, pastikan pupuknya, pastikan cahayanya. Yang hati-hati. Ojo kasar-kasar, rusak nanti benihnya itu. Karena kamu ini masa depan kalian berdua. Itu maunya Al-Quranul Karim. Tapi dadi cuman cangkulono ya sakarepe ngoten tok isine niku. Padahal Allah ndamel simbol ngoten. Simbol yang indah. Jadi seperti kita petani dan ladangnya. Ngoten maksudnya niku. Tapi indah. Dan lihat kemampuan perempuan itu sebagai ladang, tanah yang baik. Kalau kita mboten care tentang tanahnya, ndak muncul benih niku. Makanya kita yang harus sahe-sahe tentang tanah itu, harus menggemburkan, harus memastikan dan seterusnya, biar dia hidup dengan baik. Karena ten ngeres pikirannya mung situk tok iku. Wis dadi cangkulono wis sakarepmu wis ngoten tok pikirane niku. Masya Allah, ayat Allah yang sedemikian indah niku hilang kemudian. Mung cuman bener salah satu maknanya memang itu, tapi boten hanya sekedar itu. Ngoten maksudnya. Lah sekarang kita masuk ke ayat pertama. Was-sama'i wat-thariq. Sama dari kata sumu, semua yang ada di atas kita. Maka kalau disebut dengan sama adalah segala sesuatu yang ada di atas kita. Sama berarti apa saja yang ada di atas kita ini namanya sama. Sebenarnya ini juga bisa disebut sama secara bahasa. Tapi karena orang dulu itu rumahnya mboten seperti kita, ya. Jadi sama itu sebatas mata kita melihat itu di atas itu. Langit itu namanya sama. Tapi kalau Quran nyebut sama, itu berarti maknanya dua. Satu, langit pertama atau langit dunia, langit yang dekat dengan kita, disebut dengan sama ud-dunya. Ya, ad-dunya artinya lebih pendek. Jadi langit yang paling pendek ke kita di Quran disebut dengan sama ud-dunya. Ya, langitnya langit yang lebih pendek, maksudnya Al-Quranul Karim. Nah, makna yang kedua, seluruh langit seberapapun, kalau ada 7 langitnya, berarti semua langit itu sampai 7 disebut Al-Quran dengan sama. Was-sama'i, demi langit, kata Allah SWT. Wat-thariq. Thariq itu adalah tadi ya, thariq adalah orang yang berjalan di malam hari, ya. Kemudian begitu dia sampai di tujuan, dia mengetuk pintu, ya, rumahnya itu, padahal di tengah malam. Kenapa? Karena orang Arab sering melakukan perjalanan itu di malam hari daripada di siang hari, terutama musim summer, karena panas di siang hari kentang-kentang, tidak kuat dia. Apalagi kalau 40, 50 derajat, gak bisa, hanya unta yang bisa berjalan. Ya, di gurun pasir yang panas, yang lain gak mampu. Nah itu unta sikile didamel sekandel itu, ya. Dan bahkan dia mboten saged kados ambles itu, dia tetap bisa berjalan di pasir. Itu karena memang dia didesain oleh Allah untuk makhluk jenis padang pasir.
Masya Allah. Bibirnya yang tebal itu. Di tengah gurun pasir itu hanya ada pohon yang berduri. Yang kalau hewan lain makan, itu mesti ketusuk durinya dan dia tidak bisa makan yang dimakan daunnya. Lah, unta bisa karena didesain khusus niku bibire iku. Meskipun wonten durinya. Makanya pohon berduri itu hanya unta sing saged makan itu. Airnya, sesak jeding niku mlebu wetenge. Ya. Terus berliter-liter itu memang didesain Allah untuk hewan gurun pasir. Nah, tapi orang Arab itu banyak melakukan perjalanan di malam hari. Karena apa? Lebih adem. Lah, maka kalau dia perjalanan malam terus ke rumah kita terus tok-tok, kita kaget. Visitor yang tidak kita duga dan jalannya malam hari namanya Thariq. Ngoten. Mana pertama? Jadi was-sama'i wat-thariq, demi langit dan demi visitor di tengah malam. Tamu di tengah malam. Apa maksudnya ini? Nomor satu, maknanya Thariq. Nomor kedua, Thariq itu kemudian digambarkan seperti begini. Seperti tamu juga. Kalau malam hari itu gambarannya kan peteng dedet. Nggih, enggak ada apa-apa. Seperti kalau jenengan misalnya kemulan di malam hari, enggak kelihatan apa-apa gini. Terus kemulai wonten lubange. Wonten lubang sedikit itu. Lah, terus seperti ada tamu yang masuk ke selimut kita itu, cahaya itu dari bintang itu masuk tung. Wah, menerobosnya nih, ya menerobosnya bintang itu ke selambu kita atau di dalam rumah peteng dedet terus wonten cendelone. Itu begitu malam masuklah cahayanya dari bintang yang bersinar itu masuk menuju kita. Lah itu juga namanya Thariq. Nanti Allah menjelaskan sendiri apa yang saya maksudkan dengan Thariq. Tapi saya menjelaskan secara bahasa dulu. Allah bersumpah dengan itu was-sama'i wat-thariq. Kata Al-Quranul Karim. Oke. Was-sama'i wat-thariq, demi langit dan demi bintang, mana yang kedua ya, selain visitor di tengah malam, yang kedua adalah bintang yang bersinar, ya, atau bintang yang menyala, ya, namanya Thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Nah, kalau ada kata ma adraka, itu berarti sesuatu yang tidak mungkin bisa kita fahami kecuali Allah sendiri yang menjelaskan. Jadi pengetahuan kita kayak apapun tidak akan bisa memahami sesuatu yang ditanyakan oleh Allah. Kalau Allah menyatakan ma adraka, ya, maka apakah at-thariq itu? Berarti itu kita tidak akan bisa tahu. Atau caranya dua dalam Al-Quran. Quran kadang menggunakan kata ma adraka, kadang menggunakan kata ma yudrika. Bedanya gini. Kalau Al-Quran menggunakan ma adraka, Allah jawab sendiri. Ditanyakan kepada kita, tapi nanti Allah ngasih jawaban. Kalau ma yudrika, Allah tidak ngasih jawaban. Berarti dia tetap menjadi misteri. Kita tidak akan pernah bisa tahu. Contoh, lek ma adraka nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dijawab sendiri sama Allah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nggih. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Dijawab sendiri. Nggih. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun. Dijawab sendiri kata Allah. Tapi lek ma yudrika tidak dijawab. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidak ada yang tahu siapa yang suci hatinya atau buruk hatinya. Jenengan sakit ngerti, ini yang niki watine saya ini bersih nih. Tekon di roh. Makanya Quran menggunakan mayudrika. Memang tidak dikasih tahu oleh Allah. Namanya mayudrika. Tapi kalau ma adraka kita bisa tahu. Oke. Ayat ini menggunakan kata ma adraka. Karena itu Allah ngasih tahu. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Apa jawabannya? An-najmu tsaqib. An-najm
nopo namine bintang. Bintang yang kelip-kelip ya. Yang kelip ngaten niku kan bintang nggih banyak, wonten najm, wonten kaukab, macam-macam. Nah, najmu tsaqib niku bintang yang menyala, yang kelap-kelipnya yang tapi di sini dikasih sifat sendiri oleh Allah. Penegasannya itu menyalanya, bersinarnya kalau disebut najm itu. Kalau disebut kaukab itu kokohnya, yang tidak pernah pindah di tempat, di situ aja terus. Bintangnya besar, namanya kaukab. Jamaknya kawakib. Ya. Nah, kalau najm najm itu lebih ke cahayanya yang diperlihatkan. Sekarang Allah menggambarkan cahayanya itu disifati dengan as-saqib. Saqoba itu menerobos gini, bersinar kemudian. Wah. Nah, seperti tadi bayangannya, kalau kita ini ketutup selimut, terus wonten lubange, jenengan tilem, begitu peteng dedet, terus metu bintang niku menerobos ke dalam kita. Duh, ono bintang iki korek. Kelihatan sekali di malam gelap gulita itu. Nah, ngoten. Nah, niku namanya najmus tsaqib. Apa hubungannya dengan tamu tadi? Ya sama. Tamu di kegelapan, kita tidak tahu, tidak mengundang, tiba-tiba knocking the door. Kemudian knock. Sopo kira begal iki iso-iso iki. Nggih, karena malam hari namanya najmus tsaqib. Nah, kalau kepin ngomong tamu karena ini penting. Tamu niku dalam bahasa Arab disebut dengan dhaif. Dhaifun, ya. Dhaif itu dari kata idhofah. Idhofah itu disandarkan. Seperti anakku. Nah, niku namanya idhofah, susunan idhofah. Anak sama aku digandeng jadi satu, anakku. Nah, namanya idhofah. Tamu itu dari kata dhaifun itu juga idhofah. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada tuan rumahnya. Dengan tuan rumahnya. Sekarang monggo dipikirkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Abu Dhaifan, bapaknya para tamu. Kenapa? Karena sedemikian baiknya akhlaknya Nabi Ibrahim kepada tamu. Sampai kalau ada satu riwayat menyatakan orang-orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Allah, kenapa engkau mendapatkan gelar di sisi Allah SWT Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Dari 300.000 nabi itu yang diangkat Allah menjadi Khalilullah hanya 2, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain enggak. Saking nopo niki, saking istimewanya. Rasulullah SAW ngomong tentang Abu Bakar As-Siddiq, terus ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, andai aku boleh mengambil kekasih, kamulah yang saya jadikan kekasih. Akan tetapi aku sudah diambil oleh Allah menjadi kekasihnya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa lagi menjadikan kamu menjadi kekasih, karena kekasihku Allah, Khalilullah. Karena itu kata di dalam hanya ada 2 yang digelari dengan Khalilullah itu. Satu Nabi Ibrahim, satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu waktu kita bicara hadis Mi'raj, ada di mana Nabi Ibrahim? Di langit 7. Langit paling tertinggi. Bersandar di Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu mriko. Ya. Kalau kita lihat kenapa ditaruh di langit 7? Karena yang paling termulia di antara para nabi. Yang ngalahin cuma satu, Rasulullah SAW, putune piyambak yang nyalakan. Yang lain enggak. Karena itu Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita bukan beda-bedain Nabi, la nufarriku. Ya, enggak ada bedanya. Nabi itu cuman level kedekatannya kepada Allah niku memang boten wonten sing ngalahaken Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pertanyaan kula ngeten. Nabi Ibrahim itu dalam menerima tamu direkam dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya satu surat, di Az-Zariyat wonten, di surat Hud wonten. Lek dipikiraken, lah iya rek wong cuman nerima tamu lho. Direkam Quran. Padahal ibuke Nabi Musa jenenge ae ndak dikasih tahu. Perempuan yang menggoda Yusuf namanya saja ndak dikasih tahu oleh Al-Quran.
cuman menyatakan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Imra'atu Musa, Ummu Musa, ibu Nabi Musa. Namanya aja kita tidak tahu. Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi, sopo ae enggak tahu, udah dikasih tahu oleh Al-Qur'an. Padahal menurut kula lanjenengan penting niku, lak ngoten to. Penting Ustaz, sopo asline Ustaz jenenge Ustaz? Enggak tahu kita. Ya, yang menarik Nabi Ibrahim menerima tamu dijelasin oleh Al-Qur'an. Sekarang kita pikirkan kenapa? Karena cara Nabi Ibrahim menghormat tamu itu istimewa. Sehingga dia dijadikan teladan sampai hari kiamat. Bagaimana semestinya orang yang beriman menerima tamu. Dan yang menarik, ternyata ukuran iman kita ini sempurna atau tidak, bukan hanya ukuran dari ibadah mahdhah, poso, salat, sedekah, mboten, tapi juga dari adab kita di dalam menerima tamu. Ya, man amana billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Rasulullah SAW? Maka muliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Mari kita lihat. Allah SWT untuk surat Adz-Dzariyat menyatakan, karena nanti Thoriq niku nggih tamu, tapi tamu udah diundang. Tamu yang akan mencabut ruh kita. Tamu yang akan ngawasi terus perbuatan kita. Ngoten nanti mau maksudnya itu. Tapi kalau kepingin memperluas sedikit ke tamu ya, karena juga penting. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, kata Al-Qur'an. Sudahkah datang kepadamu kisah cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ceritanya ini terjadi zaman dahulu kala. Wong kita aja tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, 6.000-an tahun mungkin yang lalu. Lama. Quran menyebut kisah itu boten qissah. Bukan nahnu naqussu alaik, bukan qissah. Ya. Tapi Quran menyebut hadis. Hadis itu dari kata hudus. Hudus itu sesuatu yang baru. Namanya hudus. Ya. Makanya kalau sesuatu yang baru al-hadithah, sesuatu yang baru. Dengan pikirakan sekarang. Lah iya ceritane 6.000 tahun yang kepungkur. 6.000 tahun yang lalu. Kenapa Allah menyatakan hadis? Lek bahasa sekarang hadis niku breaking news. Wah nurek Jepang ambil Kroasia 1-1. Terus kalau film soalnya mboten terus mboten ngertos kalau pinten-pinten pun. Mboten kiat pun aduh wis turu akhirnya karena nonton piyambekan nggih. Lah, niku namanya breaking news. Kenapa? Karena beritanya baru saja kejadian. Semeru meletus lagi. Namanya breaking news. Ngoten maksudnya. Tapi kalau 6.000 tahun yang lalu, ya loh pokok breaking news niku. Ngeten maksudnya. Meskipun cerita masa lalu, tapi nanti diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu, dan akan terasa oleh kita seperti sesuatu yang baru. Wah, niku maksudnya hadis. Tamunya disifati oleh Al-Quran dengan mukromin, dimuliakan. Kenapa dimuliakan satu? Karena tamunya malaikat. Malaikat itu dimuliakan oleh Allah SWT. Dia mu'azzamuna ya indallah. Dia dimuliakan di sisi Allah SWT. Ada 4 malaikat, Mikail, Israfil, Jibril dengan Rafail. Ya, 4 malaikat yang bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua yang il berarti Allah. Ya. Jibril dari kata Jabara, ya, ilnya Allah. Jibril Abdul Jabbar, oleh bahasa Arab. Israel Abdullah, ngoten. Ya, dan seterusnya. Mboten napa-napa namai anak Israel, kan menarik. Sapa anake Israel? Bahasa Ibrani, bahasa Ibrani kan sama saja. Dan jadi ustadz menarik.
Mari dipersilakan kepada Ustadz Israel. Bisa ditangkap nih, anak Israel namanya. Mboten napa-napa, bahasa Arabnya Abdullah. Basa Jawane kaulane Gusti Allah. Jadi hamba Allah. Jenengan ndamel anak nama anak sapa jenenge? Kaulane Gusti Allah. Oh, ndak mboten napa-napa. Nggih. KGA disingkat KGA. Sinten? Kaulane Gusti Allah misale. Niku manane nggih Abdullah sami mawon. Cuman ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Ibrani dan seterusnya. Ini namanya Rafael. Sekarang masuk di Eropa namanya Rafael. Ya, Rafael. Wonten malaikat namanya Rafael. Jadi Rafael, Mikael, Israfil, Jibril. 4 orang. Kenapa kok disebut mukromin, dimuliakan? Karena Nabi Ibrahim dalam menyambut tamu dimuliakan tamunya. Akhlak pertama Nabi Ibrahim, ikramud duyuf, memuliakan tamu, nomor 1. Idzakhulu, ingatlah ketika tamu ini masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim, faqalu, tamunya berkata, salaman. Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun. Nabi Ibrahim jawab salamun. Qaumum munkarun. Tamunya Nabi Ibrahim sama Torik tamunya ini, karena datangnya malam-malam. Nggak disangka dia kaum. Kalau kaum ini setunggal apa kali? Banyak. Karena itu dalam tafsir yang datang bertamu 4 orang. Karena Allah menyebut kaumun. Mungkarun, yang tidak dikenal, diingkari. Mungkar itu sesuatu yang kita ingkari. Enggak. Aku tidak roh sopo dekne iku. Tidak bener iku. Namanya mungkar. Karena kita mengingkari. Kalau tamu disebut mungkar karena kita ndak tahu sapa iku ya. Aku ndak duwe dulur ngono. Bojoku ya ndak duwe, sapa iku? Duduk wong kene kok. Nah, namanya mungkarun. Jadi tamunya sekarang kita pikirkan. Tamunya ini Torik di tengah malam, ndak kita undang, boten satu lagi. Kalau jenengan pikiraken. Jenengan nek gak ada tamu kados ngoten, bikaaken kamar, bikaaken rumah, nggih boten lah. Sopo iki rampok paling ojo-ojo iki. Ya, dan seterusnya. Memang kita mboten ekspektasi dia datang. Namanya Torik. Saya ingin menjelasin Torik di situ itu. Karena kita tidak tahu ini. Gitu saja Nabi Ibrahim itu masih dengan sangat baiknya menghormati tamu, memuliakan tamu. Nomor 1. Jadi nomor kali sekarang tamunya berkata salaman. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Nah, menarik tuh. Quran itu menggoda pikiran kita. Faqalu salaman qala salamun qaumum munkarun. Sama-sama kalimatnya itu sama-sama mereka berkata, Ibrahim berkata. Mestinya ucapannya sama toh. Qalu salaman, qala salamun. Kok iso beda niku? Ngeten maksudnya, menarik Quran. Kalau dibaca an, itu implikasinya kalimatnya bentuknya kalimat kerja. Saya makan roti. Nah, itu kalimat wonten kata kerjanya. Roti namanya maf'ul bih. Maf'ul itu harus nasab, bunyinya an. Okay? Berarti Nabi Ibrahim itu digambarkan orang ini berbicara dalam bentuk kalimat kerja. Okay? Nabi Ibrahim damel salamun. Salamun berarti jumlah ismiyah kalimatnya itu. Masjid besar. Nah, itu ismiyah, bukan kata kerjanya. Nah, nopo terus maksudnya Ustaz? Ini ku menarik Quran. Quran itu singkat, padat, tapi lihat jenengan teliti terus. Ini ku wonten sekian banyak maknanya. Ini ku hebat Quran. Orang ini maknanya itu. Saya sering menjelaskan ini, tapi saya ulang lagi agar masuk di kepala. Jumlah fi'liyah itu pakai kata kerja, jumlah ismiyah itu pakai kata benda. Kata kerja itu menunjukkan sesuatu yang boten kuat. Kata benda menunjukkan sesuatu yang kuat. Saya mencintaimu. Kata kerja, kapan? Sekarang. Besok benci saya. Kemarin juga benci. Jadi terikat oleh waktu kalau saya berkata menggunakan kata kerja.
Tapi kalau saya menyatakan Fatimah, engkau adalah cintaku, selama-lamanya itu. Mulai kapan? Ya selama saya hidup sampai kiamat nanti. Kenapa? Karena engkau adalah cintaku, mboten terikat oleh waktu. Tapi kalau saya ngomong kamu, saya mencintaimu, niku wonten waktune niku. Karena niki present tense apa past tense apa future tense, ya sale. Tapi kalau kita, sekarang mana ini? Apa maksudnya? Akhlak Nabi Ibrahim nomor 2, bikaaken tamu meskipun tidak dikenal. Nomor 2, berkata-kata bahkan yang lebih baik dari tamunya. Wah, niku wabot. Jenengan nggak ada tamu, apalagi tidak dikenal. Kalimat yang kita omongkan itu kalimat yang baik, halus, bahkan lebih baik dari tamu kita kalau ngomong. Ibaratnya mulai dari salam. Tamunya ngomong assalamualaikum, tuan rumah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Kalimatnya manis, indah. Kalau saya mudahkan, beautiful word, sweet word, menggunakan kata-kata yang indah. Akhlak dalam kita menerima tamu. Nah, nomor 2, nomor 3 sekarang. Faragha ila ahlihi. Diam-diam Nabi Ibrahim ke istrinya. Di surat Hud kalimatnya fama labitha. Tidak lama setelah menerima tamu itu, Nabi Ibrahim langsung ke istrinya. Ngapain? Nyiapin makanan. Akhlak ketiga kalau kita menerima tamu, boten suwe-suwe ngedalaken makanan. Wis tamu setengah jam, endirek tairek, ndak teko teh yo gak ono, kopi ndak ono, banyu putih aja suwene. Nabi Ibrahim betul ngoten. Masya Allah. Ini sekarang sudah ditinggalkan adab bertamu ngeten nih. Kita sudah siapa? Wong sekarang ini yang menjalankan itu ngeten nggih. Kita ini sering kali mboten faham. Kita ini menyangka orang dekat kepada Allah niku dadi kekasihnya Allah hanya karena sholat, sedekah sing kathah, nggih poso. Jenengan nerimo tamu, berakhlak dengan baik kepada tamu, itu bisa jenengan menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Karena kita ini tidak mungkin bisa berbuat baik kepada tamu kalau jenengan boten menyadari itu wasilah menjadi jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Ngeten nggih, kalau gambarangan ngeten. Salat kita itu seringkali boten sempurna. Mulai semuanya, cara bentuk fisik kita salat, kados kula. Kepingin kula niku rumiyin menawi kula duduk ya tasyahud awal tasyahud akhir, kaki saya sakit nekuk ngeten pun ngadep kiblat kakinya. Tapi ketika gemuk mboten saged, swakit. Akhirnya kaki saya gini terus lek salat. Saya tahu itu salah, cuman bukan karena kepingin, karena bentuk tubuhnya mboten tidak bisa. Nah, bisa sempurna saya salat, tidak bisa memenuhi sebagaimana yang diingin seperti syarak menginginkan. Jadi saya mengambil yang rukhsahnya sudah. Karena tidak bisa. Duduk mboten saged. Bener-bener pantat itu nempel sampai ngedek kepada kaki. Ini kelemon pahanya. Makanya kalau yang paling mangkel sini lemu iku mboten kok napa diet itu bukan penampilan wis payu lho apa penampilan. Mboten pati mikir kula, cuman salat mboten saged sae. Kadang-kadang kula batin kok aja ana wong gelok dikira aku luwih ngerti hukum. Ustaz kok ngene salate ndak tepak cara sunnah niku. Sajane mboten kula kepingin tapi kesehatan sing mboten kompromi, makane ngeten mawon nek salat niku mboten saged nekuk kula. Niku mboten keranten, mboten sesuai dalil, panjenengan sikile sing mboten saged. Mboten saged. Masya Allah nggih. Wonten bapak-bapak sing mboten saged rokok niku. Wah, rokok niku harus lurus. Bahkan kalau dikasih gelas niku mboten tumpah airnya. Nggih niku lek sing mboten enggak ada penyakit. Lah lek ngene boyoke anu, ngeten tok paling mengkungkung oleh rokok niku. Lah gitu. Mboten sempurna pun dari lihat salat kita niku baru dari fisik niku. Nomor balik dari non fisik nggih maos Fatihah, mau surat pendek Ustaz. Tapi kula lali pun napa maknane niku. Wong kados qomat kamit mau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi lek dinilai pinten saya kualitas sholat jenengan nih dan kita ini kalau kita pikirkan. Terus ngoten saya insya Allah jadi wali nih kekasih Allah melalui sholat. Jadi malaikat ceketek sholat koyok ngono ae lho. Ndak tahu nangis dalam sholat. Lah Allah itu sayang sama kita. Mungkin pahala kita ndak banyak dalam sholat. Kemudian jenengan dikasih tamu. Yang kalau jenengan menerapkan ini, ingat Allah, terima kasih Allah jenengan mari tamu. Dan saya akan menggunakan tamu saya ini menjadi wasilah saya untuk menjadi kekasihmu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya orang sing sakit ngoten, sakit ngurmat tamu. Jenengan lek pikirannya itu nonton ke orang, dikapak-kapakan boten sakit ngurmat tamu. Wong kok gelok jam. Mosok mari salat maghrib pas langsung nyang omah. Gak ngerti jenenge wong mari salat maghrib yo kepengin maca Quran. Yo sing kepengin mangan, wah ning njaluk mbadok pancen nyang omah. Ngoten gitu. Masya Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena pikiran kita ngelihat ke orang, tapi lek jenengan lihat ke Allah, beda malih. Jadi sanjane ngoten, tamu niku peluang jenengan menumpuk pahala. Kapan? Kalau kita ini mengingat Allah dalam hati, matur nuwun ya Allah. Mungkin salat kula mboten sae. Muga-muga niki dalan kula jenengan ridho teng kula. Wis dihormati tamu. Numpamane tamune utang, aduh jero ati sedih. Tambah remet. Jenengan amalaken amalan Nabi Ibrahim niku. Kalimatnya manis. Monggo. Napa badhe utang jenengan? Mati tersenyum. Jero ati, aduh dengkulmu kotak yo. Masya Allah kalau kita pikirkan niku. Lah, niku amale Nabi Ibrahim. Niku at-tariq. Selesai dereng. Niku salaman faragha ila ali. Terus lihat, cepat mengeluarkan sesuatu. Bu ngombean, bu minuman, bu makanan. Niku adab bertamu, boten suwi. Tamu mulai jam 11. Nggih, wis. Kasih kopi, wah sekali jajan. Jam 12 waktu nih mangan, tamu nih mboten mulai-mulai. Jare tuan tamu nih, lah yo ngerti apa jam 12 mau mulai ta. Waktu nih mangan. Kok ndak mulai-mulai iki tamu nih. Saya kadang ngoten, wonten tamu suwi, mahasiswa nak mulai-mulai ngobrol takok, aduh. Si akeh kerjaan anu. Ngadeg kula api-api teng dapur, kelontengan. Maksudnya iku ngerti ya wis suwi iki mulya, maksudnya. Lihat, nggak kuat kita ini. Nggak kuat melaksanakan Nabi Ibrahim nih. Terus kadang di samping nopol-moro nyekel HP, terus maapi nerima telepon. Oh ya sebentar Mak. Padahal butuh waktu telepon nih. Masya Allah. Kalau kita pikirkan, kenapa bisa begitu? Lagi-lagi karena kita tidak melihat itu peluang kita mendapat pahala. Saya ingin jenengan pikirakan loh, mosok nerima tamu mawon wonten teng jerone Quran. Dan bukan boten satu surah. Dzariyat wonten, Hud wonten. Kalau itu bukan peluang kita meraih pahala, lalu apa Gusti Allah mencantumkan dalam Quran? Dan itu bahkan sampai menjadi petunjuk kita sampai yaumul kiamah. Bayangkan nih. Ya Allah. Lah gitu itu surah sekarang tidak ada yang baca nih. Fal yukrim dhaifahu. Kalau kamu imanmu sempurna, kamu memuliakan tamumu. Hadisnya jelas, Qur'ane jelas. Sing nglampahi mboten wonten kranten sing dugi. Mosok ngene iki pahala. Wong badhe hutang. Kita ndak ingat itu sudah. Lihat sekarang. Mari nopo Nabi Ibrahim. Bi'ijlin samin. Ijlin anak sapi. Samin niku lemak. Nggih. Samin maksudnya gemuk. Anak sapi yang gemuk. Nih ibarat sakniki masakno gule, masakno rawon, masakno sate, masakno soto. Wong ijlin samin. Wong Arab niku lek sampai misalnya gawe ibaratnya kambing guling nih. Niku lah istimewa iki, kula tanglet. Jenengan masak gule, rawon, sate, soto, lek nopo? Calon mertua ndugi Ustaz. Lah ngoten to. Apa masuk akeh? Nggih, yuga kula badhe dilamar. Kita hormati tamu sing ate teko niku. Utahe napa sampean kok nyati? Anu Ustaz.
Pak Haidar Nasir teng griya. Wah, jenengan serius. Karena nopo? Ini tamu agung. Tapi lek tamu ndak dikenal, jenengan ngaringi ijlin samin. Wis banyu putih lah. Aku mawon nggih, ngoten. Lihat Nabi Ibrahim akhlaknya, bi ijlin samin. Pun pinten niki akhlaknya Nabi Ibrahim. Ijlin samin. Selesai dereng. Faqarrabahu. Mendekatkan makanan kepada tamunya. Ada orang yang kita ini misalnya saya ini rektor katakanlah. Terus tamunya adalah dosen awal-awal. Wow, takut sama rektornya, pemimpinnya. Mari Pak, silakan Pak, mari silakan Pak. Wonten makanan anu. Tapi cuma gitu, ayo dimakan. Niku pun saya, tapi kurang saya. Nabi Ibrahim mboten ngoten tok, faqarrabahu, dicedhakaken ibarat sakniki niku diangkat wong guane niku. Terus ayo monggo ayo lah dicedhek. Ayo monggo. Ngoten, keranten santri niku isin teng ustate. Utawi ngeten lah, teng mriki niki tempe goreng. Nggih, tempe goreng teng mriku duren. Waduh, salah posisi awak longgo rek. Kate jebek kono cek sungkan. Teng tuan tak rumahnya, aduh cek adone durene iku. Akhirnya wis lah menjas iki wis. Menjas terus nggih. Lah, ibaratnya Kanjeng Nabi Ibrahim mboten ngoten, diangkat niku durene. Ayo monggo dicipi seniki. Sing niki monggo ngoten. Niku namine faqarrabahu. Allah, coba jenengan bayangkan. Kita begitu itu kepada siapa? Orang yang kita senangi dan kita dekat. Calon menantu datang. Calon menantu nih dereng lamar. Sapi-api niku noto piring mawon nggih. Napa namine sendok dengan garpu ditoto sapi-api. Calon menantuku iki. Anak mantu kate teko. Masya Allah. Oleh mempersilahkan, monggo lah Pak, monggo sampai dia. Monggo sekedhik mawon. Waduh. Namine faqarrabahu. Nah, begitu sudah faqarrabahu, tamu nih mboten nedo. Nah, bingung Nabi Ibrahim. Ndak tahu kalau malaikat, belum tahu Nabi Ibrahim. Karena masih torik. Kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun. Jenengan kok mboten nedo. Monggo. Udah dideketin, meneng tok mboten. Bingung Nabi Ibrahim. Wis soro-soro gawe rawon iki. Ya, ala ta'kulun. Kenapa jenengan tidak makan? Nopo jawabane? Kata dia, wedi Nabi Ibrahim. Karena dulu itu orang kalau datang ke rumah kita, terus mboten ngicipi makanan kita, artinya dia akan membunuh kita. Ngoten. Dia pembunuh bayaran. Assassin, ngoten. Jadi adabe orang dulu kalau dia datang, gentle orang dulu itu. Kalau dia mau bunuh kita, dia bertamu ke rumah kita. Mboten nyodok tekan buri. Carane ngoten. Saya datang tak tamoni awakmu. Ayo. Tak pateni awakmu. Ngoten gentle wong biyen niku. Dan dia tidak akan makan makanan kita karena saya datang akan memberikan keburukan sama kamu. Beda kali wong saniki. Katene nyantet, nggih, teng griya disuguni misale rawon dintekno rawone mulai disantet. Lah. Niku wong saniki lah gitu. Rawon diembat, ngoten saya disantet pisan. Masya Allah. Berarti orang dulu enggak. Makanya Nabi Ibrahim takut. Mangke jenengan waos surat Adz-Dzariyat utawi Hud. Fa aujasa minhum khifa. Maka wedi Nabi Ibrahim. Kenapa? Mateni aku iki. Nah, tapi menarik akhlak malih. Tapi kita kan tidak bisa mengkonfirmasi. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim mboten saged konfirmasi apakah itu benar-benar membunuh dia. Mboten tahu. Karena itu Nabi Ibrahim menyembunyikan rasa takutnya. 5 menit malih ya. Menyembunyikan rasa takutnya. Jadi meskipun dia takut, tapi dia sembunyikan rasa takutnya demi menghormat tamu.
Kita ini kalau punya tamu, jenengan gak ada perasaan mboten enak, cek suwe ini ndak mulai-mulai sih. Kone isone utang tok, merengut tadine. Tapi kita mau menyembunyikan perasaan kita, tetap ngeladeni dengan saya. Meskipun kita tahu, wis kesuwen iki asline mulya. Wis ngomong mboten pati ngreken. Nah, niku mboten Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim masih menyembunyikan. Ya, baru karena malaikat tamu nih tahu apa yang ada dalam hatinya Nabi Ibrahim, ya rasa takutnya dia tahu. Malaikatnya berkata, kami ini malaikat, kami ini datang mau ke kotanya Nabi Lut karena kami mau menghancurkan kotanya Nabi Lut nanti subuh. Saya ini mampir ke rumah jenengan sekarang. Perlu nopo? Hanya ngasih kabar karena Allah menyuruh kami ngasih kabar sama kamu. Fabasyarnahu bighulamin alim. Istrimu Sarah itu nanti akan hamil, punya anak laki-laki sing pinter. Namanya Ishak. Bojone mirengaken keranten sing nyiapaken rawon niku teng wingkinge cendela katakan di balik pintu. Kata terus Al-Qur'an, wa huwa fi terus Al-Qur'an sarratin. Dia memekikkan suaranya. Kalau bojomu ngateni anu, tangan buri nih ngomong, "Opo? Aku hamil." Nomor 1 itu. Fi sarratin. Dia tercengang sambil memekik suaranya. Kanging kagete. Nomor 2, fasokkat wajah. Ditepuk-tepuk mukane. Sirah. Aku tangi tak turu aku iki, ngeten. Karena ada orang yang ngomong saya mau hamil. Dan itu malaikat ngomong, gak percaya bojone Nabi Ibrahim. Engko aku jojok turu iki. Aku mimpi bojoku ketemu malaikat. Temen dah aku iki. Tiba ini bener. Di ayat yang lain di surat Hud, wadhahikat. Tersenyum dia, tertawa. Senyum seneng mosor temenan ta sampean lo Jogoro toh. Mosok aku teh hamil ngoten. Terus dia bilang apa? Qalat ajuzun hakim. Saya ini sudah sepuh. Usia saya 80-an tahun. Dan saya ini mandul. Sampeyan ngarani aku iso hamil ku ya apa sih? Aku mimpi tadi. Ngoten. Saking bungane. Saking gembiranya Sarah nanti memiliki anak Ishak. Lah kenapa saya cerita ini? Hanya untuk menggambarkan toriknya, menariknya dan adab kita terhadap tamu. Allah sekarang berjumpa, tapi toriknya ini boten kok niku. Toriknya adalah malaikat. Sama-sama malaikat, tapi sinten? Sana Jibril, Mikail, Israfil, Rafael. Sinten tamune? Malakul maut. Yang akan bertamu kapan saja ke rumah kita. Malaikat Raqib dan Atid. Yang tidak tahu kita, tapi mencatat semua amal kita. Ngoten maksudnya Al-Quran ini. Nah, tinggal 1. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sungguh setiap jiwa, setiap diri kita ini ada hafiz, ada malaikat yang menjaga kita, menulis amal kita dan seterusnya. Mana yang baik, mana yang buruk, namanya hafiz. Kenapa? Karena kemarin di surat Al-Buruj kita melihat kelompok-kelompok masyarakat yang sangat kuat dengan punya tentara yang sangat hebat. Fir'aun, Samud, Asbabul Ukhdud. Karena mereka itu sangat kuat, maka mereka merasa saya bisa mengalahkan siapapun. Dia lupa kalau ada Allah yang mengawasinya. Terus kamu berpikir hanya orang-orang yang kuat-kuat itu aja yang punya tentara. Enggak, kamu juga hei manusia. Tiap-tiap kamu juga saya awasi. Ada hafid, yang satu dirujukan ke Allah, Allah hafid, ya. Yang kedua dirujukan ke malaikat, hafid. Malaikat maut tiap hari datengin kita itu gampangannya, mengepak-ngepakkan sayap di kepala kita. Wis nggih ta? Ya Gusti Allah sinten saniki? Blek, mati kita. Bogi rasanya tidak bisa mengadab kamu. Tiap-tiap kamu, kalau kamu terus saja maksiat kepada Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Terus Al-Qur'an. Dan dia kalau datang seperti Torik, dia tidak kamu sangka-sangka, seperti tamu di malam hari. Ya. Itu maksudnya kenapa Al-Quran menyatakan mengaitkan antara sama dengan Torik, dengan kemudian
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Ragde panjang kula menjelaskan mboten napa-napa karena untuk menguatkan pemaknaan saja. Insyaallah mboten panjang saat ini, minggu depan insyaallah sudah bisa kita selesaikan dengan ayat-ayat selanjutnya. Niku mawon untuk hari ini, mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.